Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kesempatan kali ini kita akan membahas tentang regresi linier berganda ya. Kita akan uraikan dulu ya makna dari regresi linier berganda. Secara sederhana, regresi linier berganda di sini adalah variabel Y itu dipengaruhi oleh dua variabel X atau lebih ya. Jadi dua atau lebih variabel X, bukan satu ya, tapi dua atau lebih. Kalau hanya satu variabel X itu disebut sebagai regresi linier sederhana. Karena di sini variabel X-nya dua atau lebih, maka regresi linier berganda. Oke, contoh. Misalkan di sini kita sudah punya data ya berkaitan dengan peringkat kimia ya. Ternyata peringkat kimia ini dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama nilai ujian dan yang kedua frekuensi membolos. Artinya ada dua variabel yang mempengaruhi atau variabel X. Ya, kasih simbol X1, X2. Jelas kasus seperti ini termasuk ke dalam regresi linier berganda. Jadi teman-teman harus ingat langkah-langkah dari regresi linier berganda di sini ya. Oke, ini saya sudah cantumkan di sini ya sebagai pengingat ya. Langkah-langkahnya seperti apa? Langkah-langkah regresi linier berganda ya. Misalkan di sini yang pertama teman-teman harus buat tabel penolong ya. Nah, ini lumayan cukup banyak ya kolomnya. Tapi tidak masalah ya, harus tetap kita selesaikan. Oke, di sini sudah ada kolom Y, X1, X2 ya. Y, X1, X2. Berarti kita perlu menambahkan kolom X1 Y. Ini X1 Y. Cara perhitungannya sederhana sekali, yaitu sama dengan X1 kita klik berarti 65 ya, dikali bintang, kemudian Y, Y-nya adalah 85. Diklik 85-nya. Kalau sudah bentuknya seperti ini, silahkan teman-teman enter saja ya, diperoleh 5525. Kalau sudah ya kita drag sampai data paling akhir. Oke, seperti ini. Kalau sudah kita kasih tak boleh. Nah, seperti ini ya. Ini adalah kolom X1Y. Selesai kita buat, kita lanjutkan ya. Kita harus membuat X2Y yang ini ya, X2Y. Nanti di sini X2Y. Cara perhitungannya adalah ini juga sederhana, sama dengan X2-nya 1 diklik ya, kemudian dikali Y-nya adalah 85 seperti ini. Kalau sudah silahkan teman-teman enter ya, diperoleh 85. Kalau sudah silahkan drag sampai data paling akhir. Ini adalah kolom X2Y ya. Oke, selanjutnya kita harus ya membuat tabel X1 X2. Jadi di sini kita tambahkan X1 X2. Proses perhitungannya sederhana juga, sama dengan X1-nya kita klik ya, kemudian dikalikan dengan X2 ya, 1. Nah, kalau sudah silahkan di enter ya, diperoleh 85. Langkah selanjutnya drag sampai data paling akhir. Ini adalah kolom X1 X2. Berikutnya ya, kita perlu X1 kuadrat ya. Kita buat X1 kuadrat ya. Ini kita bedakan penulisannya kuadrat
Oke, segi ke atas ya. Ini adalah X1 kuadrat. Proses perhitungannya sederhana juga. Tinggal perkalian berulang ya, X1 kali X1 berarti 65 dikali 65. Kalau sudah seperti ini silahkan diperoleh 4225. Kemudian di drag sampai data paling akhir. Selanjutnya kita perlu menambahkan kolom terakhir yaitu X2 kuadrat. X2 kuadrat. Oke, seperti ini proses perhitungannya sederhana juga, yaitu perkalian berulang X2 kali X2 ya, berarti 1 dikali dengan 1, kita klik ya seperti ini. Kalau sudah silahkan di enter, diperoleh 1 ya. Tinggal kita drag sampai data paling akhir. Nah, ini adalah tabel penolong untuk membuat persamaan regresi linier berganda. Oke, biar lebih bagus tampilannya boleh diberi warna seperti ini. Oke, ini adalah tabel penolong. Kemudian ya, kita teliti di sini ya. Langkah selanjutnya adalah menentukan matriks A dan H. Di dalam rumus matriks A dan H didominasi oleh sigma. Artinya kita harus menjumlahkan mulai dari kolom Y sampai dengan kolom X2 kuadrat. Ya, kita akan jumlahkan. Kita akan mulai dari kolom Y di sini ya. Kita akan jumlahkan dengan perintah sum ya. Kemudian double klik, kita blok dari data yang pertama sampai data yang paling akhir. Setelah itu silakan tinggal di enter. Nah, diperoleh 1011 ya. Kalau sudah tinggal di drag ya sampai kolom paling akhir yaitu X2 kuadrat. Nah, seperti ini adalah sigma untuk setiap kolomnya ya. Kita bedakan, misalkan ditebalkan misalnya, boleh dikasih warna juga misalkan biru. Nah, oke ya, jadi nanti angka-angka yang di bawah ini akan kita substitusikan ke dalam rumus matriks A dan H ya. Oke, kita akan lanjutkan ke proses berikutnya ya. Yang pertama ya, kita harus menentukan N-nya terlebih dahulu. N di sini adalah jumlah data. Nah, kita akan menggunakan perintah count. Kemudian kita klik dari data pertama sampai data yang paling akhir ya, di blok seperti ini. Kalau sudah, oke, bentar, ini ada kesalahan, kasih kurung, nah, tinggal ditarik seperti ini. Kalau sudah, silahkan di enter. Ternyata jumlah datanya ada 12. Kalau sudah, kita bisa substitusikan ke dalam rumus matriks A. Baris pertama rumusnya ya, di sini bisa dilihat rumusnya N ya, sigma X1 sigma X2. Jadi nanti tinggal disubstitusikan saja ya, disesuaikan ya. Berarti yang pertama di sini N berarti sama dengan, kita klik 12 ya, seperti ini. Kemudian baris yang kedua untuk kolom yang pertama adalah sigma X1. Sigma X1 nya ya ini ya, X1 yang diambil adalah 725, berarti sama dengan klik 725 seperti ini. Kalau sudah, silahkan di enter. Berikutnya baris ketiga kolom pertama sigma X2, berarti yang diambil adalah 43 ya, berarti sama dengan, kita klik 43. Kalau sudah, enter. Nah, ini adalah kolom pertama matriks A ya. Kemudian berikutnya kita akan mengisi kolom yang kedua. Kolom yang kedua adalah
baris pertamanya sigma X1 berarti sama dengan sigma X1 nya adalah 725 seperti ini. Kemudian baris 2 kolom 2 sigma X1 kuadrat. Ya, berarti yang kita ambil adalah sama dengan sigma X1 kuadrat. Berarti yang ini ya. 44.475. Ya, diklik, kemudian enter. Kemudian ya baris ketiga kolom kedua yaitu sigma X1 X2. Yang kita ambil adalah ini 2540 sama dengan kita klik 2540. Kalau sudah silahkan nih enter. Nah, seperti ini ya. Kalau sudah ya kita akan lanjutkan untuk kolom yang ke 4. Bukan keempat tapi ketiga, betul ya. Jadi di sini rumusnya adalah sigma X2 sama dengan sigma X2-nya adalah 43 ya. Kemudian baris kedua kolom ketiga sigma X1 X2, sigma X1 X2 yang ini berarti 2540 sama dengan kita klik di sini ya. Kemudian berikutnya yang terakhir baris ketiga kolom ketiga sigma X2 kuadrat. Sigma X2 kuadrat berarti yang ini 195 sama dengan tinggal kita klik di sini 195. Oke, kita sudah memperoleh matriks A ya. Kita sudah peroleh matriks A seperti ini. Tinggal berikutnya ya kita akan menentukan ya matriks H ya. Misalkan hanya kita buat di sini matriks H ya. Matriks H. Oke, kita akan buat matriks H. Rumusnya sudah ada, tinggal kita substitusikan saja. Nah, untuk baris yang pertama sigma Y berarti sama dengan, nah kita naikkan dulu ke atas. Nah, sigma Y-nya berarti 1011 ya, tinggal diklik ya 1011 seperti ini. Kalau sudah, baris yang kedua sigma X1Y. Sigma X1Y berarti yang 61.685 berarti sama dengan kita klik 61.685 seperti ini, kemudian di enter. Kemudian yang terakhir sigma X2Y. Sigma X2Y berarti yang 3.581 ya, sama dengan, kemudian tinggal kita klik seperti ini. Kalau sudah tinggal di enter. Nah, ini adalah matriks H ya. Kita bedakan warnanya boleh. Ini adalah matriks H. Jadi sudah selesai kita menentukan matriks A dan H ya. Langkah selanjutnya adalah menentukan matriks A1, A2 dan A3 ya. Ini sederhana sekali ya. Tinggal teman-teman ingat indeksnya, nah itu adalah kolom yang harus diganti dengan matriks H. Oke, kita akan mulai dari A1. A1 indeksnya 1, artinya kolom pertama matriks tersebut harus, matriks tersebut ya, matriks A harus diganti dengan matriks H. Nah, berarti di sini tinggal kita klik di sini, kemudian sama dengan ya kita klik 1011 ya. Kalau sudah tinggal di enter, kemudian tinggal di drag saja. Nah, ini adalah kolom pertama matriks A1 ya. Jadi diganti kolom pertama matriks A dengan matriks H. Kemudian kolom kedua dan ketiganya sama, berarti di sini sama dengan, tinggal kita klik 725 enter. Kalau sudah seperti ini silahkan di drag ke bawah seperti ini. Kalau sudah tinggal di drag ke kanan. Artinya kolom kedua dan ketiga ini sama dengan matriks A ya. Kalau sudah seperti ini ya, tinggal kita rapikan dulu
ya. Kemudian kita beri warna ya biar membedakan seperti ini. Kemudian ini adalah matriks A1. Kita beralih ke matriks A2. A2 artinya adalah matriks A dengan mengganti kolom kedua dengan matriks H. Ya, berarti di sini kolom keduanya harus diganti dengan matriks H. Kita mulai dari sini sama dengan kita klik 1011 seperti ini. Kalau sudah di enter, nah, tinggal di drag ya. Oke, seperti ini. Kalau sudah, kita perbaiki di tengah. Berikutnya, kolom pertama sama seperti kolom matriks A. Sama dengan kita klik 12. Kalau sudah, tinggal di enter. Oke, di sini kita perbaiki dulu, boleh ya. Kemudian di drag ke bawah. Ini adalah kolom pertama matriks A. Kemudian yang berikutnya sama dengan untuk kolom yang ketiga ini sama dengan matriks A. Berarti kita klik 43. Klik seperti ini. Kalau sudah tinggal di enter ya. Tinggal di drag ke bawah. Nah, ini adalah kolom ketiga matriks A2. Oke, kalau sudah seperti ini ya tinggal diberi warna. Oke, kemudian kasih garis. Ini adalah matriks A2. Berikutnya kita akan tentukan matriks A3. Artinya matriks A dengan mengganti kolom ketiga dengan matriks H. Di kolom ketiganya yang berubah, yang ini berubah ya, kita rubah dulu sama dengan klik ya 1011 seperti ini. Kalau sudah tinggal di enter, kemudian di drag. Oke. Berikutnya kolom 1 dan 2 sama seperti matriks A ya. Nanti di sini kita klik akan sama dengan 12. Kalau sudah seperti ini, kita enter. Tinggal di drag ke bawah dulu ya. Terlalu banyak. Baik. Ya, seperti ini. Kalau sudah tinggal di drag ke kanan. Nah, seperti ini. Sudah tinggal dirapikan di tengah, kemudian diberi warna yang beda. Oke, hijau ya. Oke, sudah. Sekarang kita sudah menentukan matriks A, A1, A2, dan A3. Selanjutnya, kita harus menentukan nilai determinan matriks-matriks tersebut. Yang pertama, determinan matriks A. Nah, sini tidak perlu kita gunakan aturan Sarus ya. Karena di dalam Excel-nya sendiri sudah disediakan untuk menghitung nilai determinan dari suatu matriks. Perintahnya adalah M determinan ya, yang ini ya, M determinan, double klik, kemudian kita blok. Karena di sini determinan matriks A, ya kita blok matriks A. Nah, seperti ini. Kalau sudah, silahkan di enter. Nah, diperoleh 290.150. Nah, ini adalah determinan matriks A. Kemudian kita juga harus menentukan ya determinan matriks A1. Ya, caranya sama, berarti sama dengan, kemudian perintahnya adalah M det ya, seperti ini. Double klik, kemudian tinggal di blok ya, seperti ini. Kalau sudah, tinggal di enter. Nah, ini adalah nilai determinan matriks A1. Kemudian kita juga harus menentukan determinan A2. Berarti prosesnya sama, perintahnya sama, M determinan. Kemudian kita blok matriks A2. Kalau sudah, tinggal di enter. Nah, ini adalah determinan A2. Kemudian yang terakhir, kita harus menentukan nilai determinan. Ya, langkahnya masih sama, M determinan. Double klik, kemudian kita blok matriks A3. Kalau sudah, silakan di enter. Kita peroleh nilai determinan A3. Oke, ini adalah prosesnya. Tapi sayangnya ini belum selesai ya, masih lumayan cukup panjang prosesnya.
Langkah selanjutnya tinggal kita menentukan nilai B1 ya, kemudian B2, B3. Kita mulai dari B1. B1 di sini rumusnya adalah determinan A1 dibagi dengan determinan A. Nanti di sini klik ya determinan A1 kemudian dibagi dengan determinan A. Oke, seperti ini. Kalau sudah silakan di enter. Kalau dirasa desimalnya terlalu banyak, boleh dipaskan 2 desimal. Seperti ini adalah nilai B1. Oke, B1. Kita lanjutkan mencari B2. Rumusnya adalah determinan A2 ya dibagi dengan determinan A. Determinan A2-nya adalah ini 267 425, kita klik kemudian dibagi dengan determinan dari A. Nah, kita klik juga. Kalau sudah silahkan di enter. Nah, diperoleh 0,921 sekian. Kalau dirasa terlalu banyak, nah, boleh dikurangkan desimalnya. Akan 2 ya, cukup. Oke, berikutnya yang terakhir kita harus menentukan B3. Rumusnya sama dengan determinan A3, diklik kemudian dibagi dengan determinan A. Klik juga. Kalau sudah silahkan di enter. Nah, diperoleh 0,28 sekian ya. Kita kurangkan desimalnya seperti ini. Ini adalah B3. Oke, jadi sudah lengkap semua di sini ya. Tinggal kita bentuk ke dalam persamaan regresi linear berganda. Oke, rumusnya berarti di sini Y sama dengan, kemudian kita pindah sel di sini untuk B1, berarti sama dengan kita klik nilai B1. Kalau sudah di enter seperti ini, kemudian di sini dijumlahkan ya. Ini kalau sudah di enter, kemudian dijumlahkan dengan B2. B2-nya kita klik 0,92, diklik seperti ini ya. Kalau sudah kita kasih simbol X ya. Kemudian berikutnya adalah ditambah seperti ini ya. Kemudian ini harus di enter dulu ya, ditambah. Kemudian di sini adalah B3 ya, kita akan B3 ya. Oke, B3 di sini B3-nya 0,28 ya. Kita klik ya, seperti ini ya. Enter. Oke. Kalau sudah tinggal kita tambahkan di sini X kuadrat ya. Bukan X, X2, kemudian di sini X1 ya, sorry. Ini X1 ya. Ini bukan parabola tapi linear berganda ya. Oke, kalau sudah seperti ini ya kita perbagus tampilannya. Oke, ini adalah persamaan ya regresi linear berganda. Oke ya. Berikutnya kalau kita diminta untuk memprediksi ya, jika diketahui X1-nya itu adalah ini misalkan 60 ya. Kemudian X2-nya kita misalkan di sini X2-nya adalah misalkan 5. Oke, kita akan prediksi nilai Y ya, berarti Y sama dengan, kemudian kita pindah ke sel berikutnya yang di sini sama dengan, kita klik 27,55 ya, kemudian ditambah klik 0,92, kita klik ya, kemudian dikali dari X1 ya 60, klik 60, kemudian ditambah klik 0,28, setelah itu dikali dengan X2. X2-nya adalah 5. Oke, kalau sudah seperti ini silahkan teman-teman enter. Nah, di sini diperoleh ya, nilai Y-nya adalah
84,269. Kalau misalkan perlu bilangan bulat ya kita hilangkan semua desimalnya ya, berarti 84. Nah, ini adalah nilai prediksinya jika X1-nya 60, X2-nya 5. Oke, ini adalah proses penjelasan materi yang berkaitan dengan regresi linear berganda. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat dan mudah dipahami. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.